Selama ini banyak yang berpandangan ketika kita tekun dalam spiritual, kita harus meninggalkan keduniawian, termasuk meninggalkan upaya untuk mencari uang. Seolah-olah orang yang mencari uang nista dalam pandangan spiritual. Tapi benarkah Hindu mengajarkan demikian? Ataukah sekedar kemalasan yang diparfumi dengan aroma spiritualitas? Om Swastiastu, salam Dharma. Persepsi kita tentang uang sangatlah penting. Tetapi tidak sedikit orang yang memiliki persepsi yang salah tentang uang. Apakah uang adalah sumber bencana? Apakah uang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa? Semua itu berpulang pada persepsi kita. Atau apakah uang adalah sebuah karunia yang mendukung kehidupan kita? Benarkah uang tidak mendukung kemajuan spiritualitas kita? Sehingga ketika orang ingin tekun dalam dunia spiritual, ia harus menjauhi uang, sekaligus menjauhi kesejahteraan dalam hidupnya. Mari kita sama-sama belajar. Pertama, dalam Hindu, kita memiliki Dewi Laksmi, Dewi yang terkait dengan keuangan, keberuntungan, dan kesejahteraan dalam hidup umat manusia. Ada sebuah buku yang sangat baik berjudul How to Become Rich, yang merupakan pelajaran-pelajaran dari Weda dan Purana yang menyangkut tentang kekayaan dan bagaimana mencari kekayaan. Dinyatakan dalam buku tersebut bahwa dewa dan dewi Hindu sangat kaya dan mereka ingin umat manusia juga memiliki kekayaan. Dewi Laksmi adalah personifikasi dari kekayaan, dewinya uang yang memberikan anugerah berupa kekayaan, kesejahteraan, dan kemakmuran kepada umat manusia. Demikian pula Dewa Wisnu memberikan kekayaan, kekuatan, dan kesejahteraan kepada para penyembahnya. Bahkan dalam buku tersebut menyatakan bahwa Dewa Wisnu akan memberikan kekayaan yang berlimpah kepada penyembahnya yang datang secara tekun kepadanya. Umat manusia diajarkan tata cara bagaimana untuk menjadi kaya dengan melakukan investasi. Kita harus bermurah hati dengan kekayaan dan bakat yang kita miliki, sebagaimana halnya yang diajarkan oleh Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi. Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi mengajarkan bagaimana kita harus melakukan pemberian dan melakukan investasi dalam hidup kita. Dewi Laksmi dalam wujudnya sebagai Dewi Sri mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menanam bibit untuk menghasilkan buah padi yang banyak. Demikian pula kita harus melakukan investasi untuk mendapatkan kekayaan yang lebih banyak lagi dan berguna bagi masyarakat banyak. Prinsip ekonomi juga diajarkan dalam Arta Sastra, bagaimana umat manusia yang terlahir karena hutang harus memberdayakan dirinya untuk mampu membayar hutang tersebut, bukan malah mewarisi hutang kepada generasi berikutnya. Di sisi lain, di Bali terdapat Grama Dewata terkait dengan uang dan kesejahteraan, Ide Betara Rambut Sedana, yang mana beliau menganugerahkan kekayaan dan kesejahteraan kepada umat manusia. Olehnya, dalam Hindu terdapat pembahasan tentang teologi kekayaan, bagaimana dewa dan dewi terkait memberikan kekayaan kepada umat manusia dan diajarkan bagaimana cara mencapai, mengumpulkan, dan memanfaatkan kekayaan untuk mendukung dharma. Mantra-mantra Weda yang terkait dengan kekayaan, kesejahteraan, dan kemakmuran amat banyak jumlahnya, mungkin ratusan, bahkan ribuan mantra yang mengajarkan umat manusia untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, maupun memiliki kekayaan yang berlimpah. Di antaranya adalah mantra Weda yang terdapat dalam Rig Weda dan terulang dalam Atharva Weda yang menyatakan, wahai umat manusia, dapatkanlah kekayaan dengan 100 tanganmu dan dermakanlah dan punyakanlah kekayaan itu dengan 1000 tanganmu, dan dapatkan kekayaan dengan cara-cara yang baik sehingga engkau mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
Demikian juga terdapat ratusan mantra-mantra yang mengindikasikan bahwa umat manusia hendaknya mencapai kekayaan, kemenangan, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam hidupnya. Demikian juga diajarkan adalah menggunakan kekayaan untuk mendukung dharma dan untuk kebaikan umat manusia. Dalam Hindu terdapat catur purusa arta, dharma, arta, kama, dan moksa. Arta merupakan bagian kedua, artinya secara langsung arta adalah penyokong bagi dharma. Dengan demikian, Hindu justru mengajarkan untuk mengejar kekayaan, mengejar uang, namun hal itu sesuai dengan tahapan hidup manusia. Ketika kita memasuki usia wanaprasta misalnya, kita sudah berfokus untuk pencapaian kehidupan berikutnya, yang tertinggi, yang terakhir, yakni moksa. Tapi mengapa ketika banyak pihak yang masuk dalam kehidupan spiritual atau belajar spiritual justru menganggap bahwa harta atau kekayaan tidak penting untuk dikejar, bahkan dinafikan dalam hidup mereka? Tetapi anehnya, mereka ini justru menikah dan memiliki anak, yang artinya mereka harusnya memerlukan uang yang lebih banyak untuk menyokong kehidupan mereka. Demikian pula ada sejumlah guru spiritual terkenal yang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menjauhi uang, seolah-olah uang adalah sumber dari konflik, sumber dari bencana. Tapi anehnya, ketika guru tersebut diundang untuk memberikan pencerahan dan mewacana, justru mematok harga yang tinggi dengan dalih manajemen. Umat sedharma sekalian, persepsi kita yang keliru tentang uang, kesejahteraan, dan spiritualitas justru dapat menggiring kita pada kesengsaraan dan perbuatan yang jahat. Di antaranya, seseorang dapat meminjam uang orang lain dan tidak ada niat baik untuk mengembalikannya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang jahat, misalnya korupsi. Ketika sejak kecil kita tidak diajarkan persepsi yang baik tentang uang dan cara mencari uang dengan cara yang benar, dengan cara yang dharma, ketika dewasa, ketika kita memegang jabatan atau sesuatu yang memungkinkan kita untuk mengambil uang yang bukan merupakan hak kita, seseorang bisa saja tidak mampu menahan godaan dan melakukan tindakan korupsi yang justru membuatnya jatuh dalam keburukan. Tidak jarang kita mendengar kasus korupsi juga terjadi pada upaya-upaya baik, misalnya membangun gedung untuk tujuan kebaikan atau bahkan dalam pembangunan tempat-tempat ibadah. Padahal orang-orang yang mengelola ini tentu saja adalah orang-orang yang sudah berkecimpung dalam dunia spiritual maupun dunia sosial, tetapi korupsi tidak mampu dihindarinya. Hal ini disebabkan karena persepsinya yang keliru tentang uang dan sejak muda tidak berupaya mencari uang menjadi kaya dengan jalan dharma. Uang adalah simbol dari Mahalaksmi, kesucian, dan ketika kita memegang kebijaksanaan dan sekaligus memegang uang, maka seseorang tidak akan tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk untuk menimbun kekayaan tersebut. Jadi intinya adalah kebijaksanaan, karakter, dan uang ini hendaknya selaras sehingga seseorang dapat hidup dengan makmur, penuh kebajikan, dengan kekayaan yang digunakan untuk dharma atau kebajikan. Ada ungkapan menarik, jika kita ingin mengetahui karakter seseorang, berikan dia dua hal, jabatan dan uang. Maka karakter aslinya justru akan terlihat dengan sangat mudah. Mari kita membangun persepsi yang baik tentang uang, persepsi yang positif tentang uang, bahwa uang adalah penyokong kehidupan, dan apabila kita bekerja keras untuk mencari uang dan memanfaatkannya untuk kebaikan, ini tidak berarti kita sangat fokus dengan keduniawian, melainkan kita hidup dengan baik yang justru untuk mendukung dharma. Uang adalah Mahalaksmi, simbol dari kebajikan. Dan jika karakter kita unggul dan persepsi kita tentang uang baik, maka kita akan memanfaatkan uang untuk kebajikan, untuk mendukung dharma,
ini adalah hal yang sangat baik dalam hidup kita. Selain itu, ada sebuah ungkapan yang sangat menarik dari seorang tokoh. Orang beragama sebaiknya kaya, sebab jika ia kaya, maka ia dapat memanfaatkan kekayaan untuk kejayaan agamanya. Sebaliknya, jika seorang miskin, maka ia dapat saja menggunakan agama justru untuk mengeruk kekayaan dan justru dengan brutal bisa mengambil kekayaan atau uang dengan cara-cara yang tidak baik. Ada sebuah cerita yang sangat menarik dari Purana. Ketika Mahabali ingin memberikan Wamana Awatara tanah yang diminta, seorang guru Sukracarya memperingatkan Maharaja Bali dengan berkata, "Jika Anda memberikan Brahmacari ini, Brahmana ini apa yang ia inginkan, maka Anda akan kehilangan segalanya, kerajaan, kekayaan, maupun teja Anda sendiri. Sebab ia bisa mengambil segalanya dari Anda hanya dengan 3 langkah. Tetapi Maharaja Bali bersikeras untuk tetap memberikan apa yang Brahmana ini inginkan darinya, sebab dirinya adalah seorang ksatria. Kemudian Sukracarya menjelaskan bahwa kekayaan hendaknya harus dibagi dalam 5 jenis. 1 bagian disisihkan untuk dharma, jadi bagian yang pertama ini adalah untuk dharma. 1 porsi untuk tujuan atau mimpi kita sendiri, sreyas kita sendiri, misalnya untuk menunjang karir. Sreyas dalam bahasa Sanskerta artinya sesuatu yang membawa kebaikan atau cahaya dalam hidup, atau sesuatu yang membangun keberuntungan dalam jangka panjang. 1 porsi atau 1 bagian berikutnya digunakan untuk menambah kekayaan atau investasi. Ini sangat jelas disampaikan oleh Sukracarya bahwa 1 bagian harus untuk menambah kekayaan atau bahasa lainnya investasi. Sementara 1 bagian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari baik diri sendiri maupun keluarga. Kemudian yang terakhir 1 bagian digunakan untuk membantu kerabat atau orang lain. Jika kekayaan kita miliki digunakan dengan cara seperti ini, tentu kekayaan ini akan sangat bermanfaat dalam hidup kita dan memberikan manfaat, memberikan karunia pada kehidupan orang lain. Weda membandingkan tubuh kita dengan sebatang pohon. Sebuah pohon dapat menghasilkan bunga dan buah, tetapi hanya jika pohon tersebut sehat. Jika pohon sendiri goyah, mampukah ia memberikan bunga dan buah? Tentu tidak. Demikian halnya secara ekonomi, jika seseorang stabil secara ekonomi, ia dapat membantu orang lain. Tetapi jika seseorang miskin, ia tentu tidak dapat membantu siapapun, bahkan tidak dapat membantu dirinya sendiri dan orang lain. Jadi dalam Hindu, kekayaan adalah kesucian, bahkan terkait dengan keilahian, dan kekayaan adalah jembatan kita untuk meningkatkan kehidupan kita ke arah yang lebih baik, bahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dewi Laksmi adalah dewi kekayaan yang dipuja oleh semua orang. Semua dewa dan dewi dalam Hindu hidup dalam kemewahan dan menunjukkan kemewahan serta kekayaan. Ini sebagai simbolisasi bahwa para pemujanya hendaknya memiliki apa yang beliau miliki dan dapat digunakan demi kebaikan dalam hidup dan umat manusia. Bahkan Dewa Siwa yang merupakan seorang dewa pertapa, beliau adalah penguasa keberlimpahan. Beliau memberikan keberlimpahan kepada umat manusia atau kepada pemujanya. Dewa Siwa memberikan penghargaan kepada mereka yang menyembahnya dengan kekayaan materi dan spiritualitas. Dalam penciptaan, kekayaan adalah salah satu aspek alam. Umat sedharma, saudara-saudara sekalian, mari kita memperbaiki persepsi kita tentang uang, dan mari kita memiliki persepsi yang baik tentang kehidupan kita, bahwa ketika seseorang mengejar kekayaan dan uang, ini adalah hal yang sangat baik, dan mestinya setiap orang Hindu, setiap umat beragama harusnya memiliki kekayaan yang berlimpah
dan menggunakan untuk kejayaan agama, menggunakan untuk kebaikan, menggunakan untuk mencapai kesucian, menggunakan demi membantu umat manusia. Dengan demikian, kekayaan akan menjadi anugerah bagi kita dan akan menjadi berkah bagi umat manusia serta makhluk-makhluk di muka bumi. Semangat senantiasa, semoga kekayaan dan kesejahteraan bersama kita senantiasa. Semoga kita dianugerahi kehidupan yang baik. Salam Dharma. Om Santi, Santi, Santi. Om.